Halo Fisikers, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Fisik Bincang Asik. Pelan-pelan, bisikin aja. Bareng gue Rossi, mahasiswa yang tiap malam berjuang antara tugas yang datang menyerang, ngantuk yang gak pernah menang, dan harapan hidup yang kadang tuh hilang timbul kayak utang. Semoga kamu yang lagi dengerin sekarang tetap waras ya, meskipun tugas kuliah makin brutal dan realita hidup makin barbar. Tenang, malam ini aku bakal nemenin kamu dengan cerita yang bikin kamu mikir tapi tetap masuk akal. Kita mulai obrolan malam hari ini dengan santai dulu ya Fisikers, karena kayaknya akhir-akhir ini dunia tuh lagi sibuk kasih kita banyak berita yang kadang tuh liatnya berita kayak gini tuh bikin pengen ngilang dulu gitu dari realita. Soalnya kadang alam ngamuk, negara bingung, kita yang jadi korban. Nah, enak banget ya hidup di Indonesia, tiap hari ada aja kejutan. Dan ngomongin soal berita, kamu pasti udah lihat kan Fisikers, bencana banjir besar dan tanah longsor gitu yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera minggu-minggu ini. Video-video jalan yang berubah jadi sungai, terus ada rumah hanyut juga, masyarakat-masyarakat dievakuasi. Kayak sedih banget ya Fisikers liatnya, karena ini bukan bencana kecil, tapi bencana yang merusak banyak wilayah dan ngambil banyak nyawa juga. Belum lagi ribuan warga terpaksa ngungsi, kehilangan rumah, dan kehilangan rasa aman. Lalu kenapa sih bisa separah itu? Nah, menurut data dari BMKG dan BNPB, penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat ekstrim. Tapi bukan cuma itu, ada faktor yang lebih serius, yakni deforestasi dan rusaknya daerah resapan air. Hutan yang dulunya jadi penjaga air sekarang banyak ditebang. Tanah jadi gampang longsor, air nggak bisa diserap, dan jadilah banjir bandang. Gitu. Kalau bahasa mahasiswanya tuh, hutan hilang, airnya ngamuk. Simple sih, tapi ya emang sesimpel itu kenyataannya. Nah, sebagai mahasiswa, kita mungkin nggak bisa nih reboisasi langsung 10.000 hektar. Tapi setidaknya kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti jaga kebersihan, jaga lingkungan, stop buang sampah sembarangan, dan tentunya dukung selalu gerakan hijau. Karena perubahan besar itu selalu mulai dari langkah-langkah yang kecil. Anjay gitu ya. Gue udah kayak menteri kehutanan gitu ya, Fisikers. Tapi di tengah beratnya berita ini semua gitu ya, Indonesia tuh nggak pernah kehabisan hal yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kayak misalnya nih, ada tipe-tipe netizen yang kalau ada bencana tuh bukan mikir cara bantu, tapi malah mikir, misal sinyal aman nggak nih? Listrik mati nggak? Providernya mana yang kuat di lokasi bencana? Nah, aku tuh kadang ngerasa manusia Indonesia tuh unik banget. Hatinya tuh pada lembut-lembut, tapi logikanya tuh suka berkelok-kelok. Dan aku salut banget tentunya di balik candaan-candaan yang absurd itu, kita tetap saling bantu, dan selalu ada gotong royong, selalu ada yang turun tangan juga. Itu yang bikin Indonesia tuh beda banget dari negara-negara yang lainnya. Tapi ya Fisikers, di balik tawa-tawa kecil itu kita tetap harus ingat, yang punya keluarga di Sumatera, jangan lupa cek kabarnya. Yang punya rumah dekat sungai, waspada dan siap siaga, alam nggak baik-baik saja. Jadi kita harus lebih hati-hati. Fisikers yang baik hatinya, bencana tuh selalu ngajarin dua hal. Yang pertama, bumi butuh dijaga, dan manusia butuh manusia lainnya. Kita nggak bisa ngendaliin hujan kayak Mbak Rara, tapi kita bisa ngendaliin cara kita memperlakukan alam. Kita nggak bisa ngehentiin banjir hari ini, tapi kita bisa mulai mencegah bencana di masa depan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, asal konsisten, itu sudah cukup untuk membuat perbedaan. Oke Fisikers, sebelum gue tutup pada malam hari ini, izinin gue buat bisik-bisik nih sedikit lagi. Nah,
Kita hidup di zaman yang cepat berlari, tapi hati kita tuh sering ketinggalan sendiri. Bencana tuh kadang datang nggak pernah permisi, tapi pada kenyataannya menghantam tanpa kompromi. Tapi manusia Indonesia tuh selalu berdiri, jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Meski capek, tetap jalan lagi. Dan buat kamu Bisikers, yang hari ini ngerasa hidupnya agak berat, tapi tugasnya makin padat, realitanya makin makarat, ingat satu hal sederhana tapi kuat ini. Selama kamu masih bisa ngeluh, berarti kamu masih bisa tumbuh. Pelan-pelan jangan dipaksa, pelan-pelan jangan disiksa. Hidup memang keras, tapi kamu lebih keras dari yang kamu kira. Ini Bisik, bincang asik. Tempat semua cerita jadi lebih ringan. Pelan-pelan, bisikin aja perlahan. Terima kasih Bisikers udah nemenin gue di podcast malam hari ini. Gue Rosi Safitri Putra Pratama, pamit undur suara. Jaga diri, jaga hati, jaga lingkungan. Dan yang paling penting, yang punya tumbler, jangan lupa dijaga ya. Karena kalau hilang tuh bisa bikin satu Indonesia ribut berantakan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bisik, Bincang Asik. Pelan-pelan, bisikin aja.